Halo teman-teman semua, balik lagi di video kita di channel kita bersama First Course, yang mana kita akan bahas tentang soal-soal TOEFL, khususnya TOEFL ITP yang bagian Structure and Written Expression. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal atau 20 soal tentang skill yang 37 sampai 38 ya, menurut buku Longman TOEFL Preparation. Nah, basically pada dasarnya skill yang ke-37 dan 38 ini menerangkan tentang gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa kalimat itu pasif atau aktif. Sehingga kita bisa tahu rumus yang harus kita gunakan yang mana dan verb keberapa yang harus kita gunakan. Oke, kita langsung aja ya. Untuk 10 soal yang pertama, kita akan diminta untuk menebak apakah kalimat tersebut benar atau tidak. Caranya dengan memberikan C atau I. C yang berarti correct, berarti kalimat itu benar. Kalau I berarti incorrect, berarti kalimat itu salah. Oke, kita coba bahas yang nomor 1 sampai 10 yang pertama ya. Teman-teman bisa download filenya yang ada di description dan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti aku kasih tahu halamannya berapa, nanti teman-teman boleh balik lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung lihat pembahasannya, sangat dibolehkan juga. Oke, number 1, after the old radiator had been replaced, the travelers continued their cross-country trip. Nah, kalau ini jawabannya adalah I, incorrect. Kenapa? Kita coba lihat ya. After the old radiator had been replaced. Nah, dari sini aja sudah terlihat bahwa kalimat ini salah. Yang salah adalah di bagian had be. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kalau kalimat pasif itu rumusnya adalah to be. Oke, to be-nya bisa apa aja tergantung tensesnya ya. Plus verb 3. Oke, to be plus verb 3. Nah, sekarang di sini udah ada to be nih. Nah, di sini juga ada verb 3. Apakah ini sudah benar? Benar, teman-teman. Tapi karena sebelum to be itu ada had, yang mana setelah had itu pasti juga verb 3. Oke, maka be yang kita pakai harusnya been ya, karena bentuk ketiga dari be adalah been. Oke, cool. Number 2, during the lightning storm, he struck in the head by a falling tree. Ini jawabannya incorrect ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang salah adalah bagian yang kalimat klausa terakhir, he struck in the head. Jadi dia menabrak kepalanya. Tapi di sini ada by. Biasanya kalau kalimat pasif, kalau belakangnya ada by, berarti depannya pasif ya. Kalimat itu kalau ada by-nya biasanya pasif begitu. Nah, sekarang kita main arti aja. Kalau misal dia menabrak di kepala atau dia tertabrak di kepala gitu. Nah, yang paling nyambung adalah dia tertabrak di kepalanya oleh si pohon yang jatuh itu. Jadi during ya, kita anggap ini past tense ya, he was struck. Nah, ini pakainya verb 3, struck. Oke. While I'm on vacation, the pet should be fed every morning and evening. Oke, sini juga sudah terlihat ya teman-teman. Ini ada be. Nah, setelah itu kita ingat-ingat lagi kalimat pasif itu rumusnya to be plus verb 3. Apakah fits itu verb 3? No ya. Dia adalah verb S, verb 1S. Verb 3-nya adalah fed. Oke. Fed. Jadi salah ya. A book being written now by a team of writers will be published in the fall. Oke, sebuah buku yang ditulis sekarang oleh sebuah tim dari penulis-penulis akan dipublikasikan di musim gugur. Nah, kalau secara kita artikan sudah sempurna ya teman-teman ya. Will be, setelah will itu verb 1, maka to be yang dipakai adalah be, verb 3-nya publish juga sama, being written juga bisa digunakan, jadi semuanya benar. I found out that the real estate agents had already been leased the condominium. Okay, I found out that the real estate agent, agen real estate, itu sudah had already been leased. Sudah leased itu menyewakan ya kalau nggak salah, sudah disewakan. Nah, si agen ini, orangnya ini tuh disewakan atau menyewakan? Pastinya menyewakan ya, nggak mungkin dia disewakan. Oke, kecuali dia disewa jasanya. Sedangkan objek yang kita
omongi adalah kondominium, artinya si tempat tinggalnya itu. Berarti harusnya ini adalah aktif ya, bukan pasif gitu. Jadi kalau pasif nanti artinya jadinya tidak nyambung. Jadi si real estate ini sudah menyewakan kondominium gitu. Jadi incorrect. Yang harus diubah mana? Binnya nggak usah dipakai. It had already leased the condominium. 6. The house that Mrs. Martin has always wanted to buy has just placed on the market. Oke, rumah yang Miss Martin selalu inginkan untuk beli, subjeknya rumah ya. Rumah itu has just placed telah Nah, ini jawabannya itu incorrect ya, karena the house that Mrs. Martin has always wanted. Jadi yang diomongin kan tentang si house-nya ya, rumahnya itu melakukan pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Sudah pasti dia dikenai pekerjaan kan. Kalau di sini kalimatnya adalah the house has just placed. Nah, kalau kita pakai kalimat ini has just placed itu akan menjadi kalimat aktif. Jadi rumahnya itu telah menempati gitu kan, menempati pasar. Kan mungkin tuh harusnya rumah itu ditempati atau ditempatkan di pasar gitu ya, on the market, atau di setiap pasar tuh bukan pasar yang tempat yang itu ya, maksudnya tuh kayak ya pasar untuk marketnya itu ya, you know what I mean. Oke. Jadi harusnya has just been placed on the market. Oke. Kita ke nomor 7. The foundation should have been finishing by the construction worker before they left the construction site. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, the foundation should have been finished. Nah, setelah been, kalau dia pasif berarti harus verb 3, bukan verb ing. Kalau semisal setelah been itu verb ing seperti finishing, maka kalimatnya akan menjadi kalimat aktif. Sekarang foundation ini apakah dia dikenai atau melakukan pekerjaan? Jadi fondasi otomatis dia dikenai pekerjaan, jadi harusnya verb 3 ya. Oke, incorrect. Apakah kita harus mengetahui artinya? Itu jalan tercepat ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman pengen bisa langsung tahu itu aktif atau pasif, jalan tercepat itu kalau kita bisa tahu artinya gitu. Atau kalau memang tidak bisa, tidak ada waktu untuk mengartikan semuanya, bisa kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya itu suatu benda mati, contohnya kayak tadi rumah ya, rumah atau ini foundation, fondasi gitu. Kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar dia itu pasif kalau dia yang jadi subjeknya, karena kan kalau benda mati itu kebanyakan kan dikenai pekerjaan, bukan melakukan pekerjaan. Tapi kalau semisal yang saja di subjeknya itu orang atau mungkin mesin kali ya, karena mesin kan juga melakukan pekerjaan ya, orang itu kemungkinan dia aktif gitu. Tapi nanti tergantung juga dari kalimat. Misalnya aku diberi es krim, walaupun subjeknya orang yaitu aku, tapi kan aku menjadi yang dikenai kerjaan gitu. Jadi tetap harus dilihat juga artinya. Nomor 8, we must leave that money in the checking account because the bills paid on the first of the month. Nah, ini juga kita bisa lihat teman-teman ya. The bills, jadi tagihan itu membayar atau dibayar. Sudah pasti tagihan itu kan dibayarkan kan, nggak mungkin tagihan itu bisa membayarkan dirinya sendiri. Berarti ini harusnya the bills kita anggap were ya, kita anggap past tense atau were atau are ya, boleh. Oke, pokoknya to be, the bills are paid. Ini pakai verb 3. Oke. Jadi ini incorrect. The horses can be taken out now because they have been rode for the past few hours. Ini jawabannya adalah incorrect ya. Kenapa? Karena yang salah di sini adalah verb-nya. Jadi semuanya udah benar nih, can be taken. Jadi kuda itu tidak bisa dibawa keluar. Ya, ini sudah benar. Because they have been, they-nya tuh merujuk ke si horses ya. Karena mereka sudah ditunggangi. Yang salah adalah verb-nya. Ingat-ingat,
rumusnya masih to be plus verb 3. Verb 3-nya dari write, menunggangi adalah ridden. Oke, bukan wrote. Wrote itu verb 2-nya. Oke, ridden, double D. Number 10. It is being announced by a presidential aide that a lawyer from Virginia has been named Attorney General. Okay, it is being announced. Okay, ini kita ya by presidential aide that a lawyer, seorang pengacara dari Virginia, has been named, telah dinamai atau telah dijuluki Attorney General. Oke, kalau ini sudah benar semua ya, cocok semua, jadi correct. Oke. Nah, kita langsung ke exercise 10 soal yang terakhir. Nah, kalau yang 10 soal terakhir ini udah mirip banget nih sama TOEFL ITP. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini juga ya. Tapi karena ini khusus skill 37 sama 38, jadi kalau teman-teman mau exercise soal yang lebih luas lagi, boleh di-explore di channel ini juga. Untuk soal terakhir ini, 10 soal terakhir jawabnya sesuai dengan yang diminta aja ya. Untuk 3 soal pertama, itu bentuknya ABCD. Kita tinggal memilih kalimat yang paling cocok yang mana. Kalau nanti 7 soal terakhir, kita diminta untuk memilih kata yang salah. Oke, kita coba yang nomor 1 ya. Blank, discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Oke, ini kira-kira ketika kita menjawab soal seperti ini, yang kita harus tahu adalah subjek dan juga kata kerjanya. Di sini kita udah ada discuss ya, kita anggap ini sebagai kata kerja. Karena di sini ada by, otomatis di depan sini harusnya dia ada kalimat pasifnya. Karena sudah ada by, di sini sudah ada verb 3, berarti yang kurang adalah to be. Oke, kita lihat di sini dari jawaban A, B, C, D, yang ada to be-nya yang mana? Yaitu cuma B sama C. Otomatis yang A sama D gugur ya. Nah, antara B sama C itu yang paling benar adalah yang mana? Kita lihat tensisnya ya. Kalau menurut tensisnya yang paling cocok itu adalah C. Kenapa? Karena di sini tensisnya adalah past. Jadi harus disesuaikan juga ya sama tensisnya. Itu. Oke, kalau yang is itu tensisnya adalah present. Oke, nah kalau yang nomor 2, much of the carnage of elephants, giraffes, and big cats like uncaring hunters. Nah, kalau yang ini kemungkinan dia juga kalimat pasif ya, tinggal kita pilih aja yang paling cocok tuh yang mana. Oke, ini kita udah ada subjeknya, most of carnage. Oke, berarti ini ada subjek juga. Bisa kita asumsikan ini adalah orang yang melakukannya ya, olehnya gitu. Jadi yang kurang adalah to be plus verb 3. Kita lihat mana yang punya to be, cuma B sama D. Otomatis A sama C salah ya. Kalau ini berarti must committed. Nah, tadi kan sudah kita juga bahas ya bahwa ketika kalimat pasif itu biasanya dia ada by-nya. Ya, yang paling lengkap itu cuma D. Berarti jawabannya D. Oke. Number 3, the X-ray treatments blank up to the time that he was dismissed from the hospital. Oke. Nah, ini jawabannya adalah B ya. The X-ray treatments, telah diberikan setiap hari, up to sampai di waktu dia pulang dari hospital. Gitu. Kalau bisa pakai A itu salah, karena nggak ada to-be-nya. Yang C juga salah, nggak ada to-be-nya. Kalau D itu daily-nya kebalik ya, harusnya di sini. Oke. Jadi itu jawabannya adalah B. Kita coba 7 soal terakhir ya. Number 4, kita disuruh memilih mana pilihan atau kata yang salah. Particular issues that concern teenagers were covering in the half-hour program. Masalah yang khusus, masalah-masalah yang terkhususkan, particular, yang membebani teenagers atau
remaja telah mengcover di setengah jam program gitu. Nah, kita lihat di sini isu ini apakah mengcover atau tercover. Kalau mengcover kurang nyambung ya, harusnya dia tercover. Berarti yang salah adalah di, harusnya covered. Verb 3, bukan verb A. Number 5, electrical impulses may also picked up by the optic nerve. Oke, ingat-ingat pasif itu to be plus verb 3. Oke, di sini ada verb 3-nya, tapi nggak ada to be-nya. Berarti salah. Workers training for a specific job have a strong possibility of being replaced by a machine. Ingat-ingat, to be plus verb 3. Oke, to be plus verb 3. Ini adalah rumus pasif. Di sini udah ada to be-nya nih. Kok tuh doang, sorry. Berarti di sininya harusnya verb 3, bukan verb 1. Kurang D, replaced. Oke, 7. Jawabannya C. Sorry. Jawabannya adalah D. Oke, on June 30, 1992, international timekeepers in Paris were added an extra second to the day. Oke, kita coba ya. International timekeepers, penjaga waktu internasional di Paris itu telah ditambahkan extra time atau waktu tambahan. Nah, sampai hari ini. Nah, international timekeepers ini tuh ditambahkan atau menambahkan. Akan paling nyambung kalau dia itu menjadi aktif ya, menambahkan. Jadi tidak usah memakai were. Jadinya be. Oke. Nomor 8, the report couldn't be turned in on time because all the needed work lost. Oke. Ini jawabannya adalah D ya. All the needed work are lost. Oke. Kurang to be-nya. 9. In English, this question have be. Setelah have pasti verb 3. Ini jawaban adalah A. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa berlatih soal ya, ketika baca aja pasti sudah terasa gitu. Oh, bahwa ini tuh salah gitu. Jadi banyak-banyaklah latihan biar meningkat waktu juga. He wasn't able to define the process by which the body had protected by the immunologic system. He wasn't able to define. Ini sampai sini benar ya. Oke. By which the body had protected. Oke, body itu melindungi atau dilindungi. Karena di sini ada by, otomatis ini harusnya pasif. Oke, yang kurang adalah to be-nya. Din. Tadi masalah di. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang 10 soal dari skill 1 sampai 38. So, see you in the next video. Bye-bye.